Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, ini adalah tabul lampot jeruk Bali ya. Nah terus apa hubungannya dengan konten tutorial YouTube? Memang tidak nyambung ya. Ini saya cuman memberikan sebuah pengalaman. Saya dulu membuat channel pertanian namanya WN Putra Garden. Dan itu penghasilannya selain kita dapat AdSense, kita juga dapat hasil dari jualan tabul lampot ya. Yang penting kita buat tabul lampot yang bagus. Kebetulan pas lagi COVID ya. Jadi pas COVID itu kan lagi ngetrennya orang merawat tanaman. Jadi tanaman saya lumayan laku waktu itu teman-teman. Nah terus kita hari ini akan membahas mengenai banyak teman-teman kita yang kena dismonet dan gagal monet ya. Nah itu yang akan kita bahas. Apakah itu penyebabnya dari trik upload video? Nah itu yang akan saya jelaskan ya. Jadi tonton video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Karena banyak YouTuber yang membahas seperti itu ya. Jadi saya akan terangkan secara fakta dan pengalaman ya, bukan asal teori yang nggak jelas, yang nggak ada yang nggak ada bukti ya, cuman asal tuduh ya, tuduh sesat, tuduh ngawur, trik upload video itu membuat gagal monet. Itu semua akan saya buktikan hari ini teman-teman. Ya seperti itulah kira-kira ya, dengan video yang nggak nyambung ini kita sambungin aja ya. Ya ini tanaman saya sendiri tentunya ya. Jadi kita merekam video sendiri pasti aman teman-teman. Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, tentunya kita kali ini akan membahas yang paling banyak yang ditanyakan ya, mengenai banyak teman-teman kita yang mengalami dismonet dan gagal monet ya. Jadi dismonet adalah yang sudah monet tiba-tiba monetisasi dihentikan. Dan itu penyebabnya ada beberapa ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang jadi masalah ketika ada yang gagal monet atau dismonet dibilang gara-gara trik upload video ya. Kemarin juga YouTuber besar juga saya lihat membahas ya. Cuman setelah saya tonton isi videonya ternyata tidak cuman membuat video clickbait ya. Jadi thumbnailnya itu diisi trik upload video penyebab gagal monet, setelah isinya beda. Tapi beliau ini menjelaskan trik upload video secara salah ya. Udah menjelaskan secara salah. Ya teman-teman yang nonton akan jadi salah ya. Saya kan bilang trik upload video 131, jadi kita upload supaya kalau 3 video kita ditonton, itu video kita akan terlihat bagus oleh sistem YouTube. Kalau dia disuruh satu video Anda akan kelihatan jelek. Jadi Anda memakai trik upload video, pakai dari penjelasan dia Anda akan gagal. Intinya seperti itu ya. Jadi udah memakai trik orang terus dijelaskan secara salah, itu kan nggak minta izin lagi, apalagi YouTuber besar ya. Lain kalau cuman bocil ya kayak gitu kan nggak masalah ya. Ini YouTuber besar minta izin, nggak menjelaskan secara yang salah. Dan itu sudah sering ya, dari dulu saya membuat channel juga dibilang ngawur. Sudah sering seperti itu. Tapi ya saya biarin saja, tidak apa-apa. Saya malah bantu share ya. Ya seperti itulah, saya nggak mau mereka sukses, saya nggak ada rugi toh. Saya share. Yang bertentangan nanti akan saya share semua. Jadi intinya ya kita nge-share channel orang ya, kita juga nggak rugi ya. Apalagi channel Satema kan nggak bakalan ngerusak sistem rekomendasi kita ya. Lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Ini banyak teman-teman kita yang kena dismonet. Dismonet adalah ya sudah sempat monet, sekarang tiba-tiba monetisasi diberhentikan. Faktor penyebab utama ada teman-teman, tapi ini kan jarang ya. Biasanya jam tayang kurang dari 4.000. Itu untuk channel-channel yang sepi itu bisa kena dismonet. Jadi jam tayangnya kurang dari 4.000 ya. Itu bisa kena dismonet. Yang kedua, ini teman-teman, saya sudah beberapa teman kita yang kena, itu bukan teman sih, jadi subscriber baru ya, langsung komen, langsung saya gagal monet. Saya tanya ke channel sebelah, nggak dijawab, harus berbayar atau apalah, intinya nggak tahu juga, nggak ada balasan. Kalau nggak bayar nggak ada balasan ya. Intinya saya tanyakan ya, saya juga tanyakan, tujuannya juga saya dapat bahan konten ya, apa penyebab mereka gagal monet. Karena banyak yang membahas gagal monet karena trik upload video. Kan makin makin kita lagi yang kena ya intinya. Padahal ini teman-teman, saya udah minta screenshot ya. Penyebab mereka gagal monet ya tentunya sama-sama aja, konten yang digunakan ulang. Ya konten berulang ya seperti ini ya. Jadi konten yang digunakan ulang itu nggak ada hubungan dengan trik upload video sebenarnya. Konten yang digunakan ulang itu adalah konten reupload. Atau bahkan konten ori tapi terlalu mirip dengan video asli. Video orang yang sudah ada ya, terlalu mirip, seperti cover lagu mungkin itu kan kadang-kadang dibuat musiknya terlalu mirip, suaranya dimiripin ya kena. Atau mungkin channel dakwah ya, di copy dari YouTube terus penjelasannya disamain, suara dimirip-miripin, itu juga kena teman-teman. Jadi hati-hati. Konten yang ori tapi terlalu mirip juga kena. Atau rekam sendiri juga tapi
banyak yang rekam, yang umpamanya ada dakwah lagi direkam terus di-share di YouTube. Udah ada orang lain yang share duluan, itu kalian kena. Itu konten ori sebenarnya, kita rekam sendiri. Makanya solusinya itu gampang sekali. Buatlah video original ya. Kalau game ya, ini game juga banyak yang kena. Game konten apa namanya, game lirik lagu kena, banyak yang kena. Apa namanya, yang quote banyak yang kena juga. Ini kena dismonet ya, udah monet tapi gagal langsung. Nah inilah yang saya jelaskan kemarin ya, kita sebaiknya buat konten sesuai dengan skill, dengan pekerjaan dan hobi. Jadi kita rekam sendiri, nggak ada yang kena. Teman-teman lihat tadi ya, video saya yang tadi itu kan pertanian. Itu sebenarnya video yang udah lama, itu video re-upload, itu saya jelasin langsung sekarang ya. Jadi karena ada suara saya sendiri nggak masalah, itu sebenarnya video potongan dari channel Wayan Putra Garden. Saya upload sekarang di sini. Apakah itu kena? Padahal beda channel ya. Nggak kena karena ada suara saya sendiri. Makanya buat teman-teman, buat konten yang ada suara sendiri, nggak pakai muka kayak ini, aman teman-teman. Suara teman-teman sendiri itulah yang membedakan ciri khas teman-teman dari yang lain. Kalau pakai suara robot katanya banyak yang bisa memang, tapi terlalu berisiko. Jadi kalau teman-teman memakai suara robot, usahakan monet dulu lah. Jangan sebelum monet, itu terlalu berisiko, terlalu mirip nanti dengan channel orang lain. Makanya akan dibaca konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi konten berulang itu yang terlalu mirip. Kalau konten yang digunakan ulang, itu adalah dibaca re-upload seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip saja, cuman sama-sama bikin kalian tidak monet. Yang sering channel game usahakanlah ada suara asli lah. Atau channel lain juga ada suara asli, itu aman ya. Buat teman-teman mungkin lihat ya. Tempat saya ini kan sama semua, dari dulu sama. Saya cuma tambahin video yang beda sedikit biar ada gambar. Saya nggak kena konten berulang, nggak ada. Jadi yang bilang penyebab dari apa namanya gagal monet atau dismonet berkat re-upload video nggak masuk akal. Di sini di YouTube sudah jelaskan konten berulang, konten yang digunakan ulang, atau saat ini Anda tidak memenuhi syarat monetisasi karena ada beberapa video yang kena takedown, atau karena videonya ya tentunya re-upload, atau video yang dianggap membahayakan juga bisa. Inilah yang saya khawatirkan dari kemarin. Banyak komentar, saya takut re-upload video nanti saya gagal monet. Nah itu udah dibahas, gagal monet gara-gara re-upload, padahal udah jelas konten yang digunakan ulang. Jadi apakah perlu saya bahas lagi ini ya? Jadi sebenarnya ini udah berapa kali saya bahas ya. Jadi buat teman-teman supaya aman, buatlah konten yang ada suara asli Anda sendiri. Kalau nggak ada suara asli ya minimal ada muka Anda lah. Tapi suara inilah paling aman teman-teman. Jadi video re-upload pun kita ambil kalau ada suara kita sendiri, kadang-kadang aman. Saya beberapa kali ya, mungkin ini kan namanya re-upload ya teman-teman. Tapi kenapa saya tidak kena? Itulah karena saya udah tahu ini nggak bakalan terbaca sama. Cuman terbaca mirip itu kan kita bisa berkaitan intinya ya. Ya jadi ini sebuah contoh ya, saya aja berani ngeliatin video seperti ini. Apakah ini kena? Nggak kena. Ini ada hubungan dengan ngedit juga teman-teman. Kalau editannya kurang pas, kena juga. Seperti kemarin ya, saya kan kena dengan channelnya Om Deddy Corbuzier, itu masalah konten somasi ya, saya re-upload gini kena. Itu kena dolar merah. Tapi saya tidak di take down ya. Cuman kalau dolar merah itu penghasilan akan masuk ke sana semua. Iya, jadi seperti itu. Jadi nggak masalah itu. Intinya cuman kita sebuah riset ya. Channel ini terlalu berani memang meriset yang sesuatu yang mungkin berbahaya ya. Tapi kita kan ada banyak channel, makanya berani teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya channel cuma satu, jangan melakukan riset yang terlalu berbahaya. Saya akan selalu sampaikan hasil riset ya. Yang seperti kemarin mungkin banyak yang bilang, wah saya kenal orang YouTube, pegawai YouTube. Saya tidak masalah mereka kenal dengan pegawai YouTube yang di Singapura, atau kalau mereka kenal dengan pegawai YouTube yang di Amerika ya, yang asli umpamanya, yang memang benar-benar membahas algoritma, itu mereka bilang jawabannya itu ya, walaupun mereka salah, kita harus percaya ini konteksnya beda teman-teman. Jadi nggak semua pegawai YouTube itu paham algoritma ya. Ibaratnya teman-teman di rumah sakit ya, ada dokter jantung, dokter kulit, ada satpam juga di rumah sakit. Apakah satpam itu paham mengenai penyakit? Enggak. Walaupun dia juga pegawai rumah sakit, intinya seperti itu. Atau perawat ya, kita tanyakan masalah penyakit dalam, nggak mungkin tahu. Dia juga pegawai rumah sakit kan, tapi dia nggak tahu. Sama juga kasusnya dengan pegawai YouTube ya. Itulah banyak yang melakukan flexing yang untuk mengelabuhi pemula. Ya jadi teman-teman, kemarin kita dapat sindiran ya dari YouTuber besar lah intinya. Jangan mau dibohongi dengan algoritma. Algoritma tuh ini loh yang sebenarnya. Gitu. Ya sudah tahu siapa yang membahas ya. Ya udah ditunjukin aja ya. Ya udah lihat thumbnailnya ya, udah pasti ya. Ya jangan mau dibohongi tutorial sesat. Oke.
pengertian algoritma yang sebenarnya adalah berbagai perhitungan rumit kita pelajari, itu kita rumuskan, terus kita mendapatkan kesimpulan yang lebih sederhana. Itu penjelasan secara sederhana ya. Jadi itu kan algoritma. Kalau algoritma di YouTube ya sama. Berbagai perhitungan rumit yang YouTube kita pelajari, kita melakukan riset, terus mendapat kesimpulan yang sederhana. Kesimpulannya apa? Adalah mengaitkan. Nggak percaya teman-teman, lihat artis ya. Seperti konten kayak sekarang ya, konten podcast ya, itu kan mengundang artis sesama artis ya. Itu adalah mengaitkan supaya penonton mereka terkait. Nah, makanya algoritma yang kedua yang kita dapatkan adalah mengaitkan video kita dengan video channel besar. Tujuannya supaya kita mengaitkan penonton. Yang ketiga, kita mengaitkan video kita dengan video kita sendiri. Jadi ada video kita yang meledak, kita ambil beberapa supaya terkait. Contoh ya, seperti saya jelaskan kemarin, itu ada komedi namanya Mr. Fail ya, dari Cina. Itu satu orang itu memakai baju yang sama, tujuannya supaya terkait. Nanti kalau sudah terkenal itu nggak usah dipakai lagi. Intinya baru merintis itu kita pakai dengan baik. Ya tujuannya supaya kita membangun channel dengan benar. Seperti saya teman-teman, walaupun penonton kita nggak banyak gitu, yang penting kita santai gitu, biar nggak perlu berpikir yang berat. Kita buat konten sesuai dengan skill, dengan hobi, dengan pekerjaan, jadi nggak pernah kehabisan bahan konten ya. Kira-kira seperti itu saja yang saya bahas kali ini mengenai teman-teman kita yang gagal monet katanya gara-gara upload video. Itu semua hoax. Sudah jelas ya, mereka gagal monet karena konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Dan beberapa dismonet ya karena kurang jam tayang, atau ya beberapa ada yang kena klik invalid itu main VPN, kalau enggak dia main RDP, itu aja sudah. Ya, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.